Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama ucapkan dengan penuh semangat, revival dalam kehidupan kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita semuanya. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul kesaksian yang mematikan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 25 ayat 18. Sekali lagi Amsal 25 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat ini dalam terjemahan yang lain. Yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan, tuduhan palsu dapat mematikan seperti pedang, palu, atau panah yang tajam. Kemudian terjemahan sederhana Indonesia. Memberikan kesaksian palsu terhadap sesama sebanding jahatnya seperti memukul dia dengan pentung atau melukainya dengan pedang atau anak panah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak hanya di zaman sekarang saja, tetapi sejak zaman dahulu pun sudah terjadi banyak kejahatan-kejahatan dan di dunia ini pun sudah penuh dengan kegelapan-kegelapan dosa, dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Peristiwa kriminal pun tidak hanya terjadi di beberapa tahun terakhir ini, tapi sejak zaman perjanjian lama pun sudah pernah terjadi. Nah, tindak kriminal itu sendiri salah satunya adalah kasus misalkan seperti pembunuhan, penganiayaan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang atau menyebabkan kematian dari seseorang. Tetapi ternyata tidak hanya tindakan kriminal seperti pembunuhan atau penganiayaan saja yang dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Namun ternyata Bapak Ibu, tuduhan atau kesaksian palsu yang kita tujukan kepada orang lain pun itu juga dapat mematikan mereka, dapat mematikan orang lain. Ayat pokok kita menuliskan bahwa kesaksian atau tuduhan yang palsu itu bagaikan gada atau palu, ya, bagaikan pedang dan panah yang tajam, yang jika itu mengenai atau melukai tubuh kita manusia, ya, itu bisa menyebabkan kematian bagi kita sebagai manusia. Nah, namun Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya atau berpikir bagaimana mungkin hanya dari kesaksian, bagaimana mungkin hanya dari perkataan saja bisa mematikan seseorang. Nah, jangan sampai kita salah mengira Bapak Ibu, karena sesungguhnya hal ini bisa benar-benar terjadi. Jika kita menuduh atau kita memberikan kesaksian yang palsu, yang tidak benar, tidak sesuai fakta atau kenyataan terhadap seseorang, itu bisa berakibat fatal. Di mana orang yang menerima tuduhan atau kesaksian palsu tersebut, yang pertama dia dapat menjadi rendah diri. Dia bisa menjadi pribadi yang tidak menghadapi dunia luar lagi. Dia bisa menjadi pribadi yang menyendiri atau mengurung dirinya sendiri. Orang tersebut juga bisa kehilangan semangat hidupnya. Dia juga bisa tidak mau atau tidak berani beraktivitas atau mengerjakan apapun. Sehingga dia benar-benar hanya mengurung diri, berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa. Dan orang tersebut pun bisa gangguan jiwa Bapak Ibu, bisa gangguan mental juga. Dan kesehatannya pun bisa menurun. Misalnya karena tidak mau makan dan minum, atau mengkonsumsi obat-obat penenang yang begitu banyak, itu bisa mengakibatkan penurunan kesehatan dalam diri seseorang. Nah, orang tersebut juga bisa menjadi sangat putus asa, ketakutan dan kecemasan yang sangat berlebihan karena ada tuduhan palsu yang ditujukan kepada dirinya. Dan pada akhirnya, orang yang menghadapi atau menerima tuduhan yang palsu itu bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Nah, itu yang terjadi kepada seseorang yang jika ada tuduhan palsu atau kesaksian palsu yang ditujukan kepada dirinya. Kematian yang disebabkan oleh tuduhan atau kesaksian palsu ini memang tidak hanya tentang seseorang yang kehilangan nyawanya saja Bapak Ibu. Tetapi kesaksian palsu itu bisa menyebabkan kematian semangat hidup
menyebabkan kematian sukacita, kematian mental, kematian rohani atau iman dalam diri seseorang. Sungguh betapa bahaya kesaksian atau tuduhan yang palsu ini. Dia tidak hanya sekedar kata-kata Bapak Ibu, dia tidak hanya sekedar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Tetapi dampaknya dari tuduhan palsu ini sangat besar, bahkan sangat mematikan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana respon kita tentang tuduhan atau kesaksian palsu ini? Tentu saja kita harus menghindarinya, benar-benar bersihkan diri dari segala kesaksian atau tuduhan palsu itu. Dengan artian jangan sampai kita membuat atau memberi tuduhan, kesaksian palsu yang tidak benar, yang tidak sesuai fakta, yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada siapapun itu, dan apapun alasannya tetap tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, ya. Meskipun itu adalah orang yang benar-benar bersalah atau dia memang orang yang jahat sekalipun, kita tetap tidak boleh memberikan kesaksian palsu atau tuduhan palsu terhadap mereka. Dan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita semua sudah tahu alasan terbesarnya mengapa ya kita tidak boleh memberikan kesaksian yang palsu, yaitu karena Tuhan membenci tuduhan palsu ya atau kesaksian palsu tersebut. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 saya akan bacakan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ayat ini sudah sangat menjelaskan ini perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu seorang saksi dusta yang menyampaikan kesaksian palsu, tuduhan palsu kepada seseorang. Kita harus mengetahui dan memahami dengan pasti kebenarannya terlebih dahulu, barulah kita bisa memberikan tanggapan, pendapat atau kesaksian terhadap suatu peristiwa. Kita harus mengikut kehendaknya Tuhan, yaitu selalu memperkatakan kebenaran. Jika tidak Bapak Ibu, maka kita akan menanggung akibatnya. Amsal 19 ayat 9 berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Ini satu peringatan yang sangat tegas bagi setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan ini kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita menjadi saksi dusta yang menyampaikan atau memberikan tuduhan atau kesaksian yang palsu. Mari selalu kita perkatakan kebenaran di dalam segala perkara, di dalam segala peristiwa. Kesaksian kita atau perkataan kita haruslah menghidupkan. Jangan sampai mematikan orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Amsal 25 ayat 18. Sekali lagi Amsal 25 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati pada hari ini. Mengajarkan kami untuk selalu memperkatakan kebenaran. Biarlah perkataan kami itu menghidupkan, bukan mematikan orang lain. Tuhan terus taruh perkataan-perkataan-Mu dalam mulut, lidah, bibir kami Tuhan. Supaya apa yang kami perkatakan itu menyenangkan hati Tuhan dan memberkati orang lain. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sadai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Keluarga GPD Sadai Magelang yang berlindung padamu akan bersuka cita, akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi kami dan karena Engkau akan bersukaria yang mengasihi namamu. Kami aminkan dan kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.